warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumin mujrimin. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan wa shifaa'ul lima fis sudur. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala ulama wa'lam annal qur'ana syifa'ul lil maridil jasmani. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini saya akan membahas tentang isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya ada 6 ayat yang disebut dengan ayatus sifat. Yang disebut dengan ayatus sifat adalah ayat-ayat untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ini sangat bermanfaat. Ketika kita sakit, sudah berobat ke beberapa orang dokter, ternyata kita belum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita membacakan ayat-ayat sifat. Sebab sabda ulama, ayat sifat ini ada 6. Yang 6 ini ketika kita baca dan dibacakan kepada orang sakit, insya Allah akan segera disembuhkan keberkahan daripada ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dihafal, siapkan buku tulisnya, siapkan juga penanya untuk menulis ayat-ayat sifat yang sangat bermanfaat untuk mengobati orang-orang yang sakit. Apakah sakit panas? Apakah orang tersebut sakitnya karena memang jadi-jadian, kena makhluk halus? Silakan. Ketika anak kita sakit panas, atau keluarga kita sakit panas dan yang lain-lain, kita bisa mencoba dengan membaca ayatus sifat yang 6 ayat ini. Yang pertama, ayat sifat terkandung dalam surat At-Taubah ayat ke-14. Wa yashfi sudura qaumim mujrimin. Yang kedua, dalam surat Yunus ayat ke-57. Wa shifa'ul lima fis sudur. Yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 69. Fihi shifa'ul linnas. Yang keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat ke-82. Yang kelima, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Ayat yang keenam ada dalam surat Al-Fussilat ayat ke-44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Kalau digabungkan supaya bisa kita hafal, wa yashfi sudura qaumim mujrimin wa shifaa'ul lima fis sudur fihi shifaa'ul linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fahuwa yashfin qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Itulah ke-6 ayat sifat. Silahkan untuk dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Bagaimana caranya? Ini seperti yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Qasim. Suatu ketika Abu Qasim mempunyai seorang anak. Anaknya ini sakit keras, sudah berobat ke beberapa dokter, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesembuhan. Akhirnya Abul Qasim beristikharah dengan memohon pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai beristikharah, Syekh Abul Qasim ternyata mendapatkan ilham melalui mimpi. Mimpi tersebut
isinya ada perintah ijma ayatis syifa waqro'ha alaiha waktubha fi ina'in waj'al fihi masyruban waskihi iyahu fa'ala dzalik fa'ubiya. Suatu ketika Syekh Abul Qasim mempunyai putra sakit keras. Beliau sudah bingung harus kemana mencari obat. Maka beliau beristikharah dan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham dari Allah tersebut mendapatkan perintah agar membaca ayatus syifa yang telah saya sebutkan tadi. Silakan wahai Abul Qasim, dalam isi impian tersebut bacalah ayat-ayat syifa dan silakan juga tulis di atas piring. Lalu piring yang sudah dituliskan dengan ayat-ayat syifa basuh dengan air supaya tulisannya tidak tersisa. Lalu silakan berikan orang yang sakit ini, yaitu anakmu, dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat syifa. Lalu pagi harinya Syekh Abul Qasim bangun dari tidurnya. Lalu beliau mengambil pena dan mengambil piring, menuliskan ayat-ayat syifa. Yang ke-6 ayat ini ditulis di atas piring, lalu dibasuh dengan air, dan airnya langsung diminumkan kepada putranya yang sakit. Ternyata sudah 3 kali beliau melakukan hal itu. Alhamdulillah, dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya yang sakit keras disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan ayat-ayat syifa. Silahkan untuk mencobanya. Sahabat Sena rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada hikayat lain kenapa para ulama selalu menggunakan air ketika berdoa untuk orang-orang yang sakit. Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat ke-9, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah, dan kami telah turunkan dari langit air hujan yang sangat diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan daripada air hujan yang air suci ini bisa untuk mengobati orang yang sakit dan diminumkan kepada orang yang sakit setelah dibacakan ayat-ayat syifa. Diriwayatkan waruwiya an Auf bin Malik, suatu ketika ada salah seorang ulama yang bernama Imam Auf bin Malik. Imam Auf bin Malik ini seorang ulama sama halnya dengan Abul Qasim. Kalau Abul Qasim mempunyai putra yang sakit keras tidak sembuh-sembuh, kalau Syekh Auf bin Malik, beliau juga yang mengalami sakit, bukan anaknya. Annahu maridho faqala utuni bima. Sehingga ketika Syekh Auf bin Malik sakit, akhirnya menyuruh kepada anaknya, tolong aku ambilkan air. Lalu anaknya mengambil air dan diberikan kepada ayahnya yang bernama Syekh Auf bin Malik. Lalu Syekh Auf memerintahkan lagi kepada anaknya, utuni bizait, tolong aku ambilkan minyak zaitun. Lalu anaknya mengambil minyak zaitun, lalu diberikan kepada ayahnya. Lalu Syekh Auf bin Malik memerintahkan juga kepada anaknya yang ketiga kali, utuni bil asal, tolong aku carikan madu. Lalu anaknya mencari madu, sudah menemukan dan membeli madu, lalu diberikan kepada ayahnya yang sedang sakit keras. Lalu oleh Syekh Auf bin Malik ini, air dan minyak zaitun dan madu ini dicampur. Lalu setelah dicampur, lalu diminum dan dipakai pengobatan sakit yang diderita oleh Syekh Auf bin Malik. Sehingga alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitnya Syekh Auf bin Malik ini setelah memakai air dicampur dengan minyak zaitun
dan dicampur dengan madu, juga dibacakan ayat-ayat syifa yang 6 ini, maka alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala penyakit Syekh Auf bin Malik disembuhkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau mencoba, karena ini sudah terbukti ajaibnya, hebat-hebatnya, keistimewaan daripada ayatus syifa yang 6 ayat ini, seperti yang telah dialami kisahnya oleh Syekh Abdul Qasim yang mengobati putranya yang sakit keras. Alhamdulillah dengan membaca ayat syifa bisa disembuhkan. Dan juga penyakit yang diderita oleh Syekh Auf bin Malik dengan membacakan ayat-ayat syifa, ya, juga meminum air yang dicampur dengan minyak zaitun dan dengan madu, maka alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala penyakit kedua orang ini disembuhkan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan ayat-ayat syifa ini bisa bermanfaat, dan silakan kita untuk mencoba mengobati orang-orang yang sakit dengan membaca ayat-ayat ini. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.